Microsoft Word atau Microsoft Office Word pertama kali diperkenalkan pada tanggal 25 Oktober pada tahun 1983 dengan nama pertamanya yaitu Multi-Tool Word, yang ketika itu hanya bisa digunakan pada sistem Xenix. Seiring berjalannya waktu, Multi-Tool Word kemudian disederhanakan namanya menjadi Microsoft Word. Kemudian Word dengan cepat mengalahkan perangkat lunak pengolah kata lainnya, yaitu WordStar karena tampilannya yang sangat berbeda. Microsoft terus menyempurnakan Word dengan merilis versi 2.0 hingga 5.0 hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Elemen-elemen jendela yang ada pada Microsoft Office Word. Yang pertama ada menu home. Menu home terdiri dari toolbar standar yaitu font, toolbar formatting dan paragraf, style dan editing, serta clipboard. Yang kedua ada insert. Menu insert terdiri dari page, tables, illustration, links, header and footer, teks, dan simbol. Yang ketiga ada page layout. Menu page layout terdiri dari themes, page tab, page background, paragraf, dan arrange. Terus yang keempat ada reference. Reference terdiri dari table of contents, footnotes, citations, dan bibliography, caption, index, dan table of authorities. Yang kelima ada mailings. Mailings terdiri dari create, start message, read, dan insert files, preview, result, dan finish. Terus yang terakhir ada review. Review terdiri dari proving comments, tracking, change, compare, dan protect. Fungsi dan subfungsi Microsoft Office Word. 1. Menu file. A. New, membuat dokumen baru. B. Open, membuka file dari media menyimpan. 2. Menu edit. A. Copy, menyalin data. B. Cut, memotong sebagian atau seluruh data. 3. Menu view. A. Outline, menampilkan struktur dokumen. B. Rule, memunculkan mistar dokumen. 4. Menu insert. A. Simbol, menyisipkan simbol. B. Date and time, menyisipkan tanggal dan waktu. 5. Menu format. A. Paragraf, mengatur paragraf. B. Text, mengatur letak tabulasi dokumen. C. Background, mengatur warna latar belakang. 6. Menu tools. A. Opinions, pilihan dalam mengatur. B. Makro, membuat atau menjalankan program makro, mengedit atau menghapus makro. 7. Menu tabel. A. Draw tabel, membuat tabel dengan menggambar. B. Insert, menyisipkan tabel. C. Delete, menghapus data. 8. Menu window. A. New windows, memperlihatkan dokumen yang sedang diedit pada jendela baru. Menu help, berhubungan dengan fasilitas bantuan dari Word. Microsoft Office Excel. Sejarah Microsoft Office Excel yaitu pada tahun 1982 program disebut dengan multiplan, populer sistem CP atau M namun tidak pada sistem MS atau DOS. Excel dirilis pada 1982 bernomor versi 2.0 pada November 1987. Nah, versi 11.0 Excel 2003 XLS dan Excel 2007 12.0 XLSX. Definisi Microsoft Office Excel sendiri memiliki kalkulasi dan pembuatan grafik menggunakan strategi marketing. Apalagi saat ini, Spreadsheet paling banyak digunakan oleh pihak platform PC maupun platform macOS. Pada Microsoft Excel 2007 terdiri icon menu kontrol yang komponen-komponennya terdiri dari new yang dilambangkan dengan simbol merupakan perintah untuk menampilkan lembaran kerja kosong untuk dilakukan pengetikan dokumen baru. Yang kedua open disimbolkan dengan lambang merupakan perintah untuk membuka dokumen Microsoft Excel 2007. Yang ketiga save yang merupakan perintah untuk penyimpanan file lembar kerja Excel 2007 yang baru dibuat atau diedit. Untuk save as
Tombol ini memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan perintah. Perintah sudah dilengkapi dengan fasilitas yang apabila diklik terdiri atas perintah-perintah tersebut ditampilkan pada gambar berikut. Sys button ini adalah sys button digunakan untuk mengatur tampilan lembaran kerja dalam layar Excel 2007 terdiri dari 4 tombol berikut. Yang pertama minimize. Minimize itu untuk menutup sementara. Yang kedua restore. Restore ini mengembalikan jendela Microsoft Excel ke ukuran semula. Terus yang ketiga ini ada maximize. Maximize mengubah ukuran jendela Microsoft Excel menjadi ukuran yang lebar. Yang keempat close untuk menutup jendela Microsoft Excel. Ada juga namebox. Namebox itu merupakan toolbar yang berisi alamat suatu kel. Untuk formula bar adalah tombol yang terdapat di Microsoft Excel. Yang pertama tombol cancel yang digunakan untuk membatalkan pengisian sel melalui format bar. Yang kedua tombol enter yang digunakan untuk memasukkan teks atau formula pada sel yang ditentukan sebelumnya. Yang ketiga tombol insert, fungsinya digunakan untuk menyisipkan fungsi tertentu ke dalam sel. Di situ ada kolom. Kolom ini merupakan baris lajur yang berisi abjad A sampai F. Terus ada terdiri dari 256 kolom, kolom maksimal. Baris yang berikutnya ada baris-baris berisi angka 1 sampai 65.536 jumlah baris maksimal. Ada scroll bar. Scroll bar ini merupakan bar penggulung yang dibedakan menjadi dua, yaitu vertical scroll bar atau horizontal scroll bar. Terus ada lagi tombol navigasi sheet yang adalah tombol navigasi adalah tombol yang digunakan untuk berpindah dari satu sheet ke sheet yang lain. Selanjutnya baris status. Baris status ini adalah baris yang berisi keterangan yang menunjukkan lembar kerja yang satu itu digunakan atau dikerjakan. Yang terakhir ada zoom. Zoom ini merupakan tombol untuk mengatur penampilan layar, mengecilkan dan membesarkan lembaran kerja atau layar. Istilah-istilah dalam Microsoft Office Excel. Yang pertama ada cell. Cell merupakan bagian dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter. Yang kedua ada worksheet atau lembar kerja, merupakan kumpulan dari 265 kolom dan 65.536 baris. Yang ketiga ada workbook atau buku kerja, merupakan kumpulan dari 256 worksheet. Yang keempat ada range, merupakan sekelompok sel yang akan mendeteksi sama sesuai perintah yang Anda jalankan. Pemberian alamat dilakukan dari sel sudut kiri bawah sampai sel sudut kanan bawah. Yang kelima ada relatif, merupakan alamat yang dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika di-copy ke sel lain. Yang keenam ada alamat semi absolut, merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Yang ketujuh ada absolute, merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris kolom. Dan yang terakhir ada namebox, yaitu menunjukkan pada sel atau range yang aktif saat itu. Anda dapat membuat nama range melalui kotak nama di sebelah kiri formula bar. Rumus-rumus dalam Microsoft Office Excel. Yang pertama ada operasi logika. Operasi logika dapat menggunakan operasi resali atau perbandingan dalam lambang yang digunakan pada Excel dan fungsinya sebagai berikut. A sama dengan B lebih besar dari, C lebih kecil dari, D lebih besar atau sama dengan, E lebih kecil atau sama dengan, F tidak sama dengan. Yang kedua menggunakan fungsi-fungsi sebenarnya adalah yang sudah ada disediakan oleh Excel 2003 yang akan membantu dalam proses perhitungan. Kita tinggal memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen, baik berupa angka, label, rumus, alamat sel, atau range. Argumen ini harus ditulis dengan diapit tanda kurung. 1. Ada fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan pengembalian keputusan fungsi logika yang digunakan. Yang pertama ada fungsi AF,
Kedua, fungsi string atau berfungsi untuk mengubah isi teks numerik menjadi bilangan. Yang ketiga, fungsi value digunakan untuk merubah nilai value menjadi nilai teks. Yang keempat, fungsi find digunakan untuk menghasilkan posisi substring dari sebuah string atau suatu nomor yang dicari. Yang kelima, fungsi make digunakan untuk mengambil karakter tertentu dan sederet karakter. Yang keenam, fungsi left atau right digunakan untuk mengambil substring sebelah kiri atau kanan string. Yang ketujuh, fungsi replace digunakan untuk menggantikan substring dan substring lain dalam sebuah string. Yang kedelapan, ada fungsi concatenate digunakan untuk menghubungkan string menjadi satu kalimat maksimal 30 string. Fungsi yang sering digunakan yaitu satu fungsi sum digunakan untuk penjumlahan sekumpulan data pada satu range. Contoh penulisannya sama dengan sum, buka kurung, nomor 1, nomor 2, seterusnya, dan ditutupi dengan tutup kurung. Yang kedua, ada fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Yang ketiga, ada fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Dan yang keempat, ada fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Yang kelima, ada fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data dari range yang kita pilih. Yang keenam, ada stdef digunakan untuk menentukan standar deviasi dari suatu range. Dan yang ketujuh, ada fungsi var digunakan untuk menentukan nilai variance dari suatu range. Sejarah PowerPoint. Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin sebagai pencetus untuk perusahaan bernama Phototalk Inc. yang kemudian berganti nama menjadi PowerPoint. PowerPoint sendiri dikenal oleh masyarakat pada tahun 1987, 31 Juli, sekitar $14 juta, lalu dikembangkan lagi menjadi versi 2.0 dan 3.0 pada tahun 1990. PowerPoint telah menjadi bagian standar dari bagian integral paket aplikasi perkantoran sistem Microsoft Office, kecuali edisi dasar. Nah, untuk definisi PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi dipakai oleh kalangan perkantoran, pebisnis, pendidik, siswa, dan trainer. Menu PowerPoint. 1. Menu Home. Di sini untuk mempelajari menu Home dan beserta fungsinya. 2. Menu Insert. 3. Menu Design. 4. Menu Animation. 5. Menu Slideshow. 6. Menu Review. 7. Menu View. 8. Menu Developer. Dan terakhir 9. Menu Format. Sekian paparan materi dari kelompok kami tentang Microsoft Office. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.